Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albi Ardia, NIM 209180044 dari lokal Piaut 6B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep anak berkebutuhan khusus dalam konteks pendidikan sebagai tugas dari mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Apa saja klasifikasi anak berkebutuhan khusus? Serta apa karakteristik dan kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus? Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Mereka secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan kebutuhan dan potensinya secara maksimal, sehingga memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional. Jadi dapat disimpulkan, anak berkebutuhan khusus juga dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus sangatlah beragam. Keberagaman tersebut dikarenakan anak berkebutuhan khusus memiliki kekhususannya masing-masing. Disebutkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 129 Ayat 3, klasifikasi anak berkebutuhan khusus adalah anak berkebutuhan khusus terdiri dari A. Tunanetra, B. Tunarungu, C. Tunawicara, D. Tunagrahita, E. Tunadaksa, F. Tunalaras, G. Berkesulitan belajar, H. Lamban belajar, I. Autis, J. Memiliki gangguan motorik, K. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain, L. Memiliki kelainan lain. Maka dapat diketahui bahwa anak berkebutuhan khusus bukan hanya anak yang mengalami cacat fisik saja. Anak yang memiliki kelemahan pada intelektual dan sosialnya juga termasuk anak berkebutuhan khusus. Karakteristik dan kebutuhan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. 1. Tunanetra. Tunanetra merupakan gangguan daya penglihatan berupa kebutaan total atau menyeluruh atau kebutaan sebagian. Menurut Sumantri, tunanetra tidak hanya ditunjukkan kepada orang buta, tetapi juga mencakup mereka yang hanya mampu melihat secara terbatas, sehingga cukup menghambat kepentingan hidup sehari-hari, terutama dalam belajar. Jadi, anak-anak dengan kondisi penglihatan termasuk setengah melihat, low vision atau rabun juga termasuk bagian dari kelompok anak tunanetra. Untuk mengenali anak tunanetra dapat dilihat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu melihat. 2. Kurang melihat atau kabur, tidak mampu mengenali pada jarak 6 meter, kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, sering meraba-raba dan tersandu waktu berjalan, bagian bola yang hitam berwarna keruh atau bersisik kering, peradangan hebat pada kedua bola mata, serta mata selalu bergoyang. Yang kedua, tunarungu. Adapun ciri-ciri anak tunarungu yaitu sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, banyak perhatian terhadap getaran, terlambat dalam perkembangan bahasa, tidak ada reaksi terhadap bunyi dan suara, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, kurang atau tidak tangkap dalam diajak bicara, serta ucapan kata tidak jelas. Kebutuhan anak tunarungu secara umum tidak berbeda dengan anak pada umumnya, tetapi mereka memerlukan perhatian dalam kegiatan pembelajaran, antara lain yaitu tidak mengajak anak untuk berbicara dengan cara membelakanginya. Anak hendaknya didudukkan paling depan sehingga memiliki peluang untuk mudah membaca bibir guru. Perhatikan postur anak yang sering memiringkan kepala untuk mendengarkan. Dorong anak untuk selalu memperhatikan wajah guru, berbicara dengan anak dengan posisi berhadapan, dan bila memungkinkan kepala guru sejajar dengan kepala anak.
Guru berbicara dengan suara biasa, tetapi dengan gerakan bibir yang harus jelas. Yang ketiga, tunadaksa. Ciri-ciri anak tunadaksa dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Kesulitan dalam gerakan. Terdapat cacat pada anggota gerak, serta anggota gerak layu, kaku, lemah, atau lumpuh. Sebelum memberikan pelayanan dan pembelajaran bagi anak tunadaksa harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, segi kesehatan anak. Kelainan khusus seperti kencing manis atau pernah dioperasi, sakit sendi, dan masalah lain seperti harus meminum obat dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan gerak dan mobilitas, penggunaan transportasi untuk pergi ke sekolah, alat bantu gerak, dan sebagainya. Hal ini berhubungan dengan lingkungan yang harus dipersiapkan. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Ada tidaknya kelainan dalam berkomunikasi dan alat komunikasi yang digunakan seperti lisan, tulisan, isyarat, dan sebagainya. Yang berikutnya yaitu kemampuan dalam merawat diri. Mampu tidaknya melakukan perawatan diri dalam aktivitas sehari-hari, misalnya dalam berpakaian, makan, mandi, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu posisi. Posisi anak pada waktu menggunakan alat bantu, duduk pada saat menerima pelajaran, waktu istirahat, di kamar kecil, saat makan, dan sebagainya, sehingga physical terapis sangat diperlukan. Yang keempat, anak berbakat. Anak cerdas dan berbakat istimewa atau disebut juga sebagai gift and talent children memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, membaca pada usia lebih muda, lebih cepat, dan memiliki perbendaharaan kata yang luas. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, minat yang cukup tinggi. Yang ketiga, mempunyai inisiatif, kreatif, dan original dalam menunjukkan gagasan. Mampu memberikan jawaban-jawaban atau alasan yang logis, sistematis, dan kritis. Terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan. Dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu yang panjang, terutama terdapat tugas atau bidang yang diminati. Selanjutnya yaitu senang mencoba hal-hal baru, mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi, dan sintesis yang tinggi, mempunyai daya ingatan yang kuat, senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan-pemecahan masalah, cepat menangkap hubungan sebab akibat, tidak cepat puas atas prestasi yang didapat, dan dapat menguasai dengan cepat materi pembelajaran. Kebutuhan pembelajaran anak cerdas, istimewa, dan bakat istimewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, program pengayaan horizontal, yaitu mengembangkan kemampuan eksplorasi, mengembangkan pengayaan dalam arti memperdalam dan memperluas hal-hal yang ada di luar kurikulum biasa. Dan eksekutif intensif dalam arti memberikan kesempatan untuk mengikuti program intensif bidang tertentu yang diminati secara tuntas dan mendalam dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu program pengayaan vertikal, yaitu acceleration, percepatan atau maju berkelanjutan dalam mengikuti program yang sesuai dengan kemampuannya dan jangan dibatasi oleh jumlah waktu atau tingkatan kelas. Selanjutnya, independent study, memberikan seluas-luasnya kepada anak untuk belajar dan menjelajahi sendiri bidang yang diminati. Dan mentorship, yaitu memadukan antara yang diminati anak cerdas dan berbakat istimewa dengan para ahli yang ada di masyarakat. Yang kelima, tunagrahita. Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata, yaitu memiliki IQ kurang dari 70. Sedangkan ciri-ciri fisik dan penampilan anak tunagrahita yaitu penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau terlalu besar, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia, tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan, dan koordinasi gerakan kurang atau gerakan sering tidak terkendali. Kebutuhan pembelajaran anak tunagrahita yaitu yang pertama, perbedaan tunagrahita dengan anak normal dalam proses belajar adalah terletak pada hambatan dan masalah atau karakteristik belajarnya. Yang kedua, perbedaan karakteristik belajar anak tunagrahita dengan anak sebayanya adalah anak tunagrahita mengalami masalah dalam hal yaitu yang pertama, tingkat kemahirannya dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu melakukan generalisasi dan mentransfer sesuatu yang baru. Dan yang ketiga, minat dan perhatian terhadap penyelesaian tugas.
Yang keenam, tunalaras. Tunalaras atau anak yang memiliki gangguan emosi dan perilaku memiliki ciri-ciri yaitu cenderung membangkang, mudah terangsang emosinya atau mudah marah, sering melakukan tindakan agresif, merusak atau mengganggu, sering bertindak melanggar norma sosial atau norma susila atau norma hukum, prestasi belajar dan motivasi belajar cenderung rendah, sering membolos atau jarang masuk sekolah. Kebutuhan pembelajaran anak tunalaras yang harus diperhatikan guru antara lain yaitu perlu adanya penataan lingkungan yang kondusif atau menyenangkan bagi setiap anak. Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan hambatan dan masalah yang dihadapi oleh setiap anak. Adanya kegiatan yang bersifat kompensatoris sesuai dengan bakat minat anak. Dan perlu adanya pengembangan akhlak atau mental melalui kegiatan sehari-hari dan contoh dari lingkungan fisik. Yang ketujuh, lamban belajar. Dari sisi perilaku anak, lamban belajar cenderung pendiam dan pemalu, sehingga mereka kesulitan untuk berteman. Ciri-ciri yang dapat diamati pada anak lamban belajar yaitu rata-rata prestasi belajarnya rendah, kurang dari 6, menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibanding teman-teman seusianya, dan daya tangkap terhadap pelajaran lambat. Anak lamban belajar membutuhkan pembelajaran khusus antara lain yaitu waktu yang lebih lama dibanding pada anak umumnya. Yang kedua, ketelatenan dan kesabaran guru untuk tidak terlalu cepat dalam memberikan pelajaran. Yang ketiga, memperbanyak latihan daripada hafalan dan pemahaman. Menuntut digunakannya media pembelajaran yang variatif dan diperlukan adanya pengajaran remedial. Yang kedelapan, autis. Banyak sekali variasi gejala yang diperhatikan oleh anak autis. Ciri-ciri anak autis yaitu mengalami hambatan di dalam bahasa, kesulitan dalam mengenal dan merespon emosi dengan isyarat sosial, kelakuan dan miskin dalam mengekspresikan perasaan, kurang memiliki perasaan dan empati, sering berperilaku di luar kontrol atau meledak-ledak, secara menyeluruh mengalami masalah dalam perilaku, kurang memahami akan keberadaan dirinya sendiri, keterbatasan dalam mengekspresikan diri, serta berperilaku monoton dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Anak autis membutuhkan pembelajaran khusus antara lain yaitu diperlukan adanya pengembangan strategi untuk belajar dalam setting kelompok, perlu menggunakan beberapa teknik di dalam menghilangkan perilaku-perilaku negatif yang muncul dan mengganggu kelangsungan proses belajar secara keseluruhan. Dan guru perlu mengembangkan ekspresi dirinya secara verbal dengan berbagai bantuan. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.